Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Naswa Salsabila dengan NIM 220810201130 dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kebijakan dividen atau dividen policy. Yang pertama, saya akan membahas pengertian dari kebijakan dividen. Terdapat dua pendapat dari pengertian kebijakan dividen. Yang pertama, menurut Agus Sartono, yang menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua adalah menurut Imade Sudana yang menyatakan bahwa kebijakan dividen adalah kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan pembagian pendapatan atau earning antara pengguna pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham sebagai dividen atau untuk digunakan dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut harus ditanam di dalam perusahaan. Nah, dari kedua pengertian kebijakan dividen tersebut dapat ditarik pengertian secara keseluruhan bahwa kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan dividen yang optimal pada suatu perusahaan adalah kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan mendatang, sehingga memaksimumkan harga saham. Selanjutnya adalah teori kebijakan dividen. Terdapat beberapa teori kebijakan dividen. Yang pertama adalah teori dividen tidak relevan atau irrelevancy teori. Teori dividen tidak relevan ini ditemukan oleh Modigliani dan Miller. Menurutnya, nilai sebuah perusahaan ditentukan oleh laba bersih sebelum pajak atau earnings before interest and tax dan kelas resiko perusahaan. Nilai perusahaan tidak ditentukan oleh persentase laba yang dibagikan kepada pemilik saham dalam bentuk dividen. Jadi, teori dividen tidak relevan menyatakan bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan hanya bisa dipengaruhi oleh bagaimana cara perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki agar menghasilkan laba yang diinginkan dan mengelola resiko-resiko bisnis yang ada. Yang kedua adalah teori the bird in the hand. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon pada tahun 1959 dan John Linter pada tahun 1956 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Gordon dan Linter berpendapat bahwa sesungguhnya investor jauh lebih menghargai pendapatan yang diharapkan dari dividen daripada pendapatan yang diharapkan dari keuntungan modal. Lalu, yang ketiga adalah teori perbedaan atau teori perbedaan pajak. Teori ini menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan capital gains, para investor lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, investor mensyaratkan suatu tingkat keuntungan yang lebih tinggi pada saham yang memberikan dividen yield tinggi, capital gains yield rendah daripada saham dengan dividen yield rendah, capital gains yield tinggi. Jika pajak atas dividen lebih besar dari pajak atas capital gains, perbedaan ini akan semakin terasa. Yang keempat adalah teori signaling hypothesis. Berpendapat bahwa suatu kenaikan dividen yang di atas biasanya merupakan suatu sinyal kepada para investor bahwa manajemen perusahaan meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa yang akan mendatang. Sebaliknya, suatu penurunan dividen atau kenaikan dividen yang di bawah kenaikan normal atau biasanya diyakini investor sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan menghadapi masa sulit di waktu yang akan mendatang. Lalu yang kelima adalah teori
clientele effect. Teori ini menyatakan bahwa kelompok klientel pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Dua kelompok pemegang saham yang membutuhkan penghasilan pada saat ini akan lebih menyukai suatu dividen payout ratio yang tinggi. Sebaliknya, kelompok pemegang saham yang tidak begitu membutuhkan uang saat ini lebih senang jika perusahaan menahan sebagian besar laba bersih perusahaan. Bukti empiris menunjukkan bahwa efek dari clientele ini ada. Tetapi, menurut MM, hal ini tidak menunjukkan bahwa dividen besar lebih baik dari dividen kecil. Demikian sebaliknya, efek dari clientele ini hanya mengatakan bahwa bagi sekelompok pemegang saham, kebijakan dividen tertentu lebih menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya, yaitu kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa yang pertama, investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang cerah. Demikian pula sebaliknya. Hal ini yang membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu tidak menurunkan pembayaran dividen. Lalu yang kedua, investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi atau dividen yang stabil. Menjaga kestabilan dividen tidak berarti menjaga dividen payout ratio tetap stabil karena jumlah nominal dividen juga tergantung pada penghasilan bersih perusahaan atau EAT. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama adalah posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. Dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Lalu, yang kedua adalah kesempatan investasi. Kebijakan dividen perusahaan jangan sampai mengorbankan proyek yang dapat meningkatkan value pemegang saham di masa yang akan mendatang. Semakin besar kesempatan investasi, maka dividen yang bisa dibagikan akan semakin sedikit. Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk meminjam. Apabila perusahaan mempunyai kemampuan yang tinggi untuk mendapatkan pinjaman, hal ini juga merupakan fleksibilitas keuangan yang tinggi, sehingga kemampuan untuk membayar dividen juga akan tinggi. Jika perusahaan memerlukan pendanaan melalui hutang, manajemen tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dividen kas terhadap likuiditas perusahaan. Dan yang keempat, pertumbuhan pendapatan perusahaan. Jika pendapatan perusahaan mengalami pertumbuhan, maka jumlah pembayaran dividen dapat dinaikkan. Sebab dengan adanya tambahan pendapatan, maka dividen dan laba ditahan juga akan bertambah. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis dividen. Yang pertama yaitu dividen saham. Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada pemegang saham biasa berupa tambahan jumlah lembar saham. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen saham tidak lebih dari rekapitulasi perusahaan. Nah, sebagai contoh, seorang pemegang saham memiliki 100 lembar saham dengan harga 2.500 atau nilai total saham sebesar Rp250.000. Setelah pembagian dividen saham, jumlah saham yang dimiliki menjadi 105 lembar saham dan harga saham akan turun menjadi 250.000 dibagi dengan 105 menjadi 2.380,95. Dengan demikian, pembagian dividen saham tidak menambah nilai bagi pemegang saham karena nilai sahamnya tetap, yaitu 250.000 didapat dari 105 dikali dengan 2.380,95. Selanjutnya adalah dividen saham pecahan atau stock split, yaitu pemecahan selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham setelah stock split adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock split tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock split tidak mempunyai nilai ekonomis.
melakukan pemecahan dalam hal yaitu menambah jumlah saham dengan cara melalui pengurangan nilai nominalnya. Nah, contohnya yaitu sebelum stock split, perusahaan Citra memiliki struktur modal sebagai berikut. Saham biasa sebesar 40.000 lembar dikalikan dengan harga saham per lembarnya yaitu Rp1.000 yang menjadi Rp40.000.000. Agionya sebesar Rp10.000.000 dan laba ditahannya sebesar Rp50.000.000. Lalu ditotal menjadi Rp100.000.000. Lalu perusahaan melakukan stock split yaitu saham dipecah menjadi dua. Nah, dua saham yang dimaksud adalah saham biasa menjadi 80.000 lembar dengan harga Rp500 per lembarnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.